Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Valentina dari kelas Rabu Malam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja penelitian saya, yaitu tentang penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi di kalangan pelaku UMKM di Kota Jakarta itu masih rendah. Baik, saya akan membahas tentang UMKM pada kesempatan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi di kalangan pelaku UMKM di Kota Jakarta itu masih rendah. Kurangnya pelatihan dan pendidikan formal di bidang akuntansi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pemahaman mereka. Hal ini berimplikasi kepada pengelola keuangan yang kurang efisien. Menggunakan Excel dalam mengelola sistem informasi akuntansi di UMKM dapat sangat efektif. Terutama karena Excel menawarkan alat yang sederhana, fleksibel, dan mudah diakses untuk mencatat dan menganalisis keuangan usaha. Berikut beberapa cara untuk menggunakan Excel dalam akuntansi di UMKM. Ada pencatatan transaksi keuangan, itu ada di buku kas dan buku bank, itu contohnya. Atau misalnya itu pendapatan penjualan, biaya operasional. Untuk contohnya itu, kolomnya itu ada di tanggal, deskripsi, transaksi kategori, debit, kredit, dan juga saldo. Untuk yang B itu ada penyusunan laporan keuangan. Laporannya itu ada di laporan laba rugi. Kolom yang dapat digunakan itu seperti beban, misalnya itu disewa, gaji, bahan baku, laba rugi, dan laba kotornya, ataupun dan terakhir itu di laba bersih. Neraca keuangan. Kalau neraca keuangan itu posisinya keuangan usaha pada suatu titik waktu yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk kolom yang dapat digunakan itu aset, kewajiban, dan ekuitas. C itu ada pemantauan arus kas masuk dan juga keluar. Dengan Excel, kita bisa membuat laporan yang memantau arus kas masuk ataupun keluar. Untuk contohnya itu di tanggal, deskripsi transaksi, jumlah masuk, jumlah keluar, dan juga saldo kas. D itu ada pengelola piutang dan hutang. Daftar piutang dan hutang. Itu kita bisa masuk langsung saja di tanggal jatuh tempo untuk memastikan arus kas itu tetap lancar. Untuk yang selanjutnya itu ada di kolom yang dapat digunakan itu ada di nama pelanggan atau pemasuk, jumlah hutang atau piutang, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran. Untuk E itu ada penggunaan rumus dan fungsi Excel. Untuk fungsinya itu bisa di fungsi sum itu digunakan untuk menjumlah total pendapatan, pengeluaran, ataupun saldo kas. Untuk fungsi if itu digunakan untuk memeriksa status pembayaran ataupun untuk menghitung laba rugi berdasarkan kondisi tertentu. Untuk fungsi VLOOKUP atau HICLUP itu membantu mencari data spesifik seperti caranya nama pelanggan dan transaksi terkait dalam daftar piutang tersebut. Untuk fungsi float table itu biasanya digunakan untuk menganalisis dan merangkum data keuangan dalam format yang lebih mudah dipahami seperti untuk melihat pola pengeluaran dan pendapatan. Untuk F itu pembuatan anggaran itu ada di Excel. Dapat membantu UMKM merencanakan anggaran usaha atau pendapatan, proyeksi, dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk G itu ada pelaporan dan analisis keuangan, itu ada di grafik dan diagram. Untuk selanjutnya itu ada analisis varians. Itu kalau untuk analisis varians itu bisa digunakan melakukan analisis varians untuk membandingkan anggaran yang realisasi sehingga bisa dapat melihat perbedaan pengambilan langkah terbaik jika diperlukan. H itu ada pemantauan stok dan persediaan. Itu ada di setiap transaksi pembelian ataupun penjualan dapat dicatat untuk mengaruhi jumlah stok yang tersedia. Untuk yang I itu ada perencanaan pajak dan kepatuhan.
Itu Excel juga bisa digunakan untuk memantau kewajiban pajak seperti PPM dan PPh yang harus dibayarkan oleh UMKM. Yang J itu integrasi dalam sistem lain. Jika UMKM menggunakan perangkat lunak lain, untuk akuntansi ataupun inventaris dapat dari Excel yang dapat dengan mudah dieksplor ataupun diekspor untuk memudahkan integrasi untuk sistemnya gitu. Jadi kalau untuk kesimpulannya yang dapat kita ambil itu berdasarkan hasil penelitian yang saya kumpulkan atau yang dapat saya simpulkan itu ada di tingkat pemahaman akuntansi di kalangan pelaku UMKM Kota Jakarta itu masih rendah. Yang kedua itu faktor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja mempengaruhi pemahaman akuntansi pelaku UMKM. Dan yang terakhir itu ada kurangnya pemahaman akuntansi dapat menghambat perkembangan dan pengelola perkembangan pengelola keuangan yang efisien untuk UMKM. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri saat ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.